Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat pemahaman yang benar dengan pemahaman salafus soleh, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang memberikan pada kita nikmat berupa kekuatan untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Juga telah memberi kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita ditolong bisa berjumpa kembali di forum ini untuk melanjutkan kajian kita tentang mukminuna haqqon, hakikat seorang mukmin atau mukmin sejati. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita sekeluarga, dan meneguhkan kita di atas sunnah sampai akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan serta diterima amal dan dilapangkan kuburnya untuk kedua orang tua dan mbah-mbah kita atau keluarga kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Juga semoga Allah Ta'ala membimbing kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang masih hidup, agar mereka mencintai Nabi SAW dengan sebenar-benar kecintaan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, juga para keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin yang setia mempelajari, mengikuti, mengamalkan dan mendakwahkan risalah beliau dengan baik sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca tafsir surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Ini mungkin agak lama pembahasan kita karena ya biar kita tidak salah faham tentang ayat-ayat yang selama ini kita merasa belum bisa mengamalkan. Bagaimana agar kita ini termasuk orang yang mengamalkan terhadap ayat yang kita merasa belum bisa mengamalkan. Ya. Ini saya bawakan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Baghawi, sama tafsir Al-Kalimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullahu ta'ala. Namun yang di di makalah kita ini khusus tafsir Al-Baghawi. Saya pilih itu karena sangat ringkas dan
banyak mengena gitu. Baik, tadi ada pertanyaan bahwa kita kok ono ayat sing urung iso nglakoni iki piye gitu loh. Nek haji urung iso nglakoni karuan ranti duit kena alasan. Tapi ayat ini nanti ki awake dhewe ora iso nglakoni padahal janjane iso ning ora iso ki piye gitu kan. Lah, gek kita yang salah paham jane wis nglakoni ning rumangsa urung nglakoni gitu loh. Coba kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman ini membantah tentang orang-orang munafik. Membantah tentang orang-orang munafik. Ceritanya gitu. Di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Innamal mu'minuna angin utawi wong-wong kang mukmin iku alladzina ya wong-wong idza dzukira lamun disebut sapa Allahu Allah wajilat ndredeg apa qulubuhum ati-atine wong-wong mukmin. Wa idza tuliyat lan lamun den waca alaihim ing atase wong-wong mukmin apa ayatuhu ayat-ayate zadathum mongko dadi nambahake ing wong-wong mukmin apane imanan imane. Wa ala rabbihim lan ing atase pengirane wong-wong mukmin ya tawakkaluna podo tawakal sapa wong-wong mukmin ae ing Allah. Alladzina yaiku wong-wong akeh yuqimuna kang podo njumenengake sapa alladzina as-sholata ing salat wa mimma lan sangka apa-apa rozaknahum kang wus ingsun paringake marang wong-wong mau iku yunfiquna podo infak sopo alladzina ulaika utawi mengkono-mengkono al mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum hum ya utawi alladzina amanu iku al mu'minuna wong-wong kang podo iman hakon kanthi tenanan lahum kedue ulaika darajatun utawi pira-pira derajat inda rabbihim ing ngarsane pengirane wa maghfiratun lan entuk pangapura wa rizqun lan rejeki karimun kang minulya. Tafsir Al-Baghawi. Innamal mu'minuna hanyalah orang-orang yang beriman. Yaqulu laisal mu'minul ladzi yukhalifullaha wa rasulahu. Orang yang beriman itu bukan orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Piye nek ngene iki? Lawake dhewe kan kadang-kadang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ya krasa nek pas gerundengan kira ya sadar. Pas gerundengan wah iki menyelisihi Allah dan Rasulnya. Pas gerundengan ya ngono jane. Ngomong-ngomong karo kancane gek gerundengan asik kancane menyelisihi Allah dan Rasul. Iya ning enak ya. Kan gitu. Wong nek urung rampung le gerundengan ki urung marem. Terus li ngomong anu lho Mbak Yu iki orang gerundengi ya ning ki tenanan. Lho ngono kuwi. Ya kuwi iki gerundengi. Tenanan ki justru nek tenanan kuwi ngrunengi nek ora tenanan apa memfitnah
Tapi Nabi SAW kan tahu didhawuhi Allah Ta'ala waktu turun ayat tentang gerundengan itu. Terus wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibai sebagian kalian atas sebagian yang lain. Sahabat matur sama Rasulullah, ara'aita ya Rasulullah in kana haqqan, bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah jika yang dibicarakan tentang saudara itu benar? Kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakrahu, ya, kamu menyebut saudaramu dengan sebutan yang kalau saudaramu itu dengar dia tidak suka. Gimana kalau itu benar terjadi wahai Rasulullah? Jika benar terjadi itu yang namanya ghibah. Jika tidak terjadi itu kamu berdusta atas nama dia. Gitu. Nah, sementara awake dhewe ninggalke itu kan ya urung isung ya teko ngaku wae ora usah dadak gaya-gaya suci-suci ya dhewe ya ora usah. Ya pancen nggih ngono kuwi wae. Lah terus kuwi menyelisihi Nabi. Lah padahal wong-wong mukmin itu orang yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Lanjut piye nek ngene iki? Apa kadang mukmin kadang ora mukmin ngono? Ya ora. Jadi mukmin nanti ada penjelasannya. Mukmin itu ana sing sempurna, ana sing ora sempurna gitu. Prosentase sempurnane itu ada yang 50%, 60%, 70%, 80% gitu. Tidak sempurnane ya ana sing medun 40%, 30%, 10%, 1% kuwi lho. Kuwi isih diunekke wong mukmin, dan besok di neraka dia berhak dintas. Dintas itu apa tuh dintas? Diangkat. Diangkat, dipindah, dimasukkan ke surga, berhak. Gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bercerita bahwa besok di hari kiamat itu ada dikirim angin sepoi-sepoi. Itu setelah tumbangnya rezim Dajjal laknatullah alaihi. Tumbangnya rezim Dajjal itu sing ganggu pemerintahane Imam Mahdi. Tumbang, kemudian muncul sing jenenge Ya'jud dan Ma'jud. Terus Ya'jud Ma'jud kuwi didungani ngganggu ngrusak, didungani karo Nabi Isa alaihissalam. Tapi waktu itu sudah bukan nabi lagi, walaupun Isane ya Isa sing biyen, tapi bukan nabi lagi karena nabi terakhir Nabi Muhammad. Sehingga Isa itu saat itu ya dakwah dan ajarannya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'jud Ma'jud didungake karo Isa bin Maryam, terus do mati kabeh. Terus muncul Dabah. Dabah itu binatang yang bisa berbicara dan bawa stempel. Anggere ning wong mukmin itu di stempel, cetak. Mbah sing stempel bathuke apa ya ora arti. Iki mukmin, ngono kuwi. Nah, setelah itu Allah mengirim angin sepoi-sepoi, yang angin itu melewati ketiak-ketiak orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi keimanan. Jadi iman sithik banget, 1% ki mau. Nah, itu kena angin sepoi-sepoi itu terus dia meninggal dunia. Jadi bener-bener wong sing duweni hati ana keimanane ra ketung sithik itu mati kabeh. Baqi syirarul khalqi, tinggal makhluk yang paling buruk. Nah, setelah itu Quran diangkat, tulisan Arab
Quran singgah king lemari nu sesuk ngerti-ngerti wis ra eneng ilang kabeh. Ora ana sing njiko, maling ya ora ana jane. Ning ngerti-ngerti lenyap. Terus wong zikir Allah ki jan wis ora ana. Bener-bener. Nah, karek wong sing elek-elek baru Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil, "Pil, sebul." Nggih. Sebul trompet menine ya apa pret ya ora arti. Nyebul trompet itu langsung angin pontang-panting rono rene manusia seperti apa laron beterbangan tanpa arah, kemudian langsung gek mimii langsung culke blandang melayu menyelamatkan diri. Orang hamil kuwi gogrok kabeh bayine, wah wis ora karu-karuan. Dadi wong anteng ki ora ana. Mereka sukaro kaya wong mabuk, wa mahum bisukaro, tapi mereka tidak mabuk. Walakin adzaballahi sadid. Nah, itu kejadian hari kiamat iki kok ngono kuwi. Nah, ning wong mukmin walaupun imannya seberat biji sami wis mati. Gitu. Nah, ini orang-orang mukmin itu maksudnya yang disebut di sini adalah orang beriman itu bukanlah orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Hanya saja orang beriman itu orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Nah, benar dalam keimanan mereka. Bagaimana ini benar dalam keimanan mereka? Bahwasanya kita ini kawan-kawan semua perlu membetulkan keimanan kita, perlu ngecek keimanan kita itu wis bener apa urung gitu. Jadi di sana ada rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita sudah beriman. Tapi keimanan kita terhadap rukun iman kuwi wis bener apa urung kuwi masalahe. Kaya awake dhewe iki sekarang perlu mikir, wuduku ki wis bener apa urung? Nek urung bener ayo benakke gitu kan. Salatku wis bener apa urung? Nek urung bener ayo benakke. Mbak-yu kae ning ngisor do gawe donat. Donat senane mbanggel wae atose ra jamak kono ki mbanggal sing gawe to. Ora mekrok. Nah, berarti kan teknik membuatnya belum benar. Nah, kan seperti itu. Nek urusan kaya ngono kuwi dibenakke. Kursi toklek sikile ngono benakke. Listrik ceklek-ceklek ora mati benakke. Lah iman awake dhewe iki ceklek-ceklek ning swara adzan kok meneng wae ngono kuwi perlu dibenakke Vansen. Oh, ngono. Dadi listrik kae mati terus arep diuripke ceklek nggon saklar kok ora urip ceklek ngono lho kok ora urip teh. Nah, berarti ana sing sulaya ngundang tukang benakno iki apa balone apa saklare gitu. Lah iki diuripke nganggo adzan kira-kira tergerak apa ora? Tergerak. Oh iya, apik. Nenek ora tergerak ngantek rampung le salat ora tekan masjid perlu dandani imane. Ah gitu. Baik. Terus di iman kepada Allah Ta'ala, contoh ya, contoh. Iman yang baik itu perlu kita dandani, yang sudah kita yakini itu sudah sama dengan yang dikarepke oleh Allah Ta'ala atau tidak. Jadi contohnya gini, kita beriman kepada Allah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sing diimani apane? Ana wong kandha aku beriman kepada Allah tapi imane ora dadi. Gitu. Terus piye? Aku beriman kepada Allah berarti aku mengimani 4 perkara. Pertama, aku beriman Allah itu ada. Wis, kabeh meyakini. Wong-wong kafir we iman kabeh nek iki.
Terus nomor loro, beriman dengan rububiyah Allah. Artinya Allah Ta'ala itu yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengangkat derajat, yang menurunkan dan seterusnya, yang memberi, yang tidak memberi itu. Nah, wis keyakinan sing kaya ngono kuwi ming Allah tok. Nah, ternyata keyakinan kong niki wong-wong musyrikin Mekah ki ya duwe. Mereka yang meyakini sing berbuat kayak gini ya ming Allah tok. Tapi mereka sih didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatilul ladzina. Itu Allah Ta'ala perangi orang-orang yang begini. Intinya orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Loh, kok bisa diperangi? Wis percaya dengan Allah. Nah, berarti iman yang pertama kuwi kudu ning wong-wong kafir ya wis beriman. Ning isih tetep dunake kafir. Yang kedua rububiyah, kuwi kudu ning nyatane wong-wong kafir ya wis beriman. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, "Hayo, siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Mereka akan menjawab, "Ya Allah toh ya, sapa meneh?" Nah, tapi nyatane wong kafir ngono lho. Piye jar? Nah, sekarang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Nah, ini sing dadi masalah. Mengimani uluhiyah Allah Ta'ala, yaitu Allah itu satu-satunya zat yang disembah. Sampai ada seorang sahabat Ansor, waktu dia masih kafir dan dia menyatakan masuk Islam, Nabi SAW takok, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia menjawab, "Sab'atun, ono pitu. Wahidun fis sama wa sittatun fil ardi." Dari 7 Tuhan yang saya sembah ini, yang 1 di langit, yang 6 di bumi. Terus Nabi SAW tanya lagi, "Man alladzi ta'buduhu birroja wal khaufi?" Siapa yang kamu sembah dengan penuh harapan dan rasa takut? Qol alladzi fis sama. Oh, nek yang ibadah kayak gitu itu yang di langit. Kata Rasulullah, "Ubud alladzi fis sama watruk fil ardi." Sembahan sing ning langit wae, sing ning bumi ora usah. Terus dia masuk Islam. Ngono kuwi. Dia yang ngakoni menyembah ada 7 Tuhan gitu. Nah, tapi sesembahan yang menyembahnya itu dengan rasa ketergantungan hati, berharap dan cemas gitu, harap untuk mendapatkan ampunan, harapan mendapatkan surga, harapan mendapatkan keselamatan, cemas kalau tidak ditolong, cemas kalau tidak diampuni dosanya, cemas kalau tidak dimasukkan surga gitu, ada harap cemas itulah. Ternyata itu yang di langit katanya. Ya wis sing langit wis sembah, liyane ora usah gitu. Nah, ini tauhid uluhiyah. Terus Nabi SAW, "Qulu la ilaha illallah." Wong-wong Quraisy, do ngucap la ilaha illallah. Kata Allah Ta'ala, "Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Jika ditawarkan kepada mereka ucapan, "Hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah," tiba-tiba mereka menyombongkan diri. Wa qalu, dan mereka mengatakan, "A'anta aja'ala ilahan gimana?
aja'al aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mosok ya Muhammad itu mau menjadikan sesembahan banyak ini dijadikan satu. Aneh-aneh bocah kuwi, ngono kuwi. Lagi paham kok ngendi to iki kan gitu mereka. Ora gelem. Abu Lahab, ya Muhammad, alihadza jama'tana. Ketika Rasulullah mengumpulkan orang Quraisy ditawani kon ngucap la ilaha illallah ki denen muring-muring Muhammad. Karepmu piye? Lah pripun to? Ngumpulke ning kene ngoyo mengkong ngono kuwi. Lah iya. Wegah aku kan gitu. Nah, makanya tabat yada Abi Lahabin. Nah, cilaka mensit Abu Lahab itu. Nah ini masalahnya ada di yang ketiga ini, la ilaha illallah itu. Nah terus beriman kepada Allah Ta'ala, juga mengimani yang keempat, beriman dengan asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifatnya Allah awake dhewe kudu ngerti. Kita mensifati Allah kudu podo karo Al-Qur'an dan hadis saat mensifati Allah. Ngono. Kita jangan mensifati Allah sifat-sifat yang Al-Qur'an dan hadis ora kondo. Allah itu gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Berarti kalau kita akan memberikan sifat bagi Allah Ta'ala, yung ngenteni Allah kondo apa ora? Allah bilang ndak gitu. Nah, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Nah, sing kondo sapa? Nah, sing kondo kan Allah Ta'ala. Berarti awake dhewe beriman kepada Allah itu wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, tanpa memalingkan arti, tanpa menolak, tanpa menanyakan bagaimananya, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wis lho, iman kepada Allah ki ngono kuwi sing bener. Nah, kira-kira kapan awake dhewe dapat pelajaran seperti ini kan? TK mbiyen ya urung wayahe. SD urung, SMP, SMA ning pondok lek krungu gek iki ngono. Lah berarti ya berarti bejo ngono lho, gek iki. Nah, makanya kita perlu ngecek keimanan kita itu dicocokkan, sudah cocok apa belum, kalau belum dibenakke, dibetulkan. Baik. Ini tadi disebutkan apa? Orang-orang beriman itu bukanlah orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, hanya saja orang yang beriman itu orang-orang yang benar dalam keimanannya. Baik, lanjut. Alladzina, ini ciri-ciri orang yang beriman yang sesungguhnya, karena di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, berkata Ali bin Abu Thalhah rahimahullahu ta'ala dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka Ibnu Abbas mengatakan al munafiquna la yadkhulu qulubuhum syai'un, la yadkhulu qulubahum syai'un min dzikrillahi inda ada'il faraidi. Orang-orang munafik itu ketika mereka mengerjakan yang wajib-wajib, di dalam hatinya itu tidak masuk zikrullah, ngono.
orang-orang munafik itu ketika menjalankan kewajiban Islam itu, ketika mereka jalankan itu dalam hatinya itu tidak kelebon, tidak kemasukan iman, orang munafik. Nah, sekarang berarti orang-orang yang beriman bagaimana? Ini alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum ay khafat wa farraqat qulubuhum wa qila idza khuwifu billah inqadu khaufan min iqabihi. Yang dimaksudkan bergetar, gemetar, ndredeg itu khafat orang-orang yang apabila Allah Ta'ala disebut hatinya bergetar, maksudnya khawatir dan bergejolak hati mereka. Khawatir dan hati mereka menjadi takut, bergejolak, gunjang-ganjing itu loh hatinya itu, karena takut. Dikatakan idza khuwifu ketika mereka diperingatkan, ketika mereka ditakut-takuti billah dengan Allah, inqadu mereka segera tunduk, khaufan min iqabihi karena takut akan siksaannya. Ngene. Berarti sing maksudnya bergetar kuwi nek diceluki, dijak temandang itu dia segera melaksanakan karena khaufan min iqabihi, takut akan dosa. Sementara awake dhewe kuwi nek ndelok wong salat itu nek orang munafik itu salatnya itu hanya zuhur dan asar tok. Kenapa? Sebab kalau maghrib, isya, subuh itu kan gelap, jadi ora konangan wong. Sementara orang munafik itu salate pancen gen konangan wong gitu loh. Salat di belakang Rasulullah iya, sedekap, maca, tapi iman mereka tidak masuk ke hati. Jika masuk ke hati iman itu, walaupun tidak ada orang toh tetap salat. Alasannya apa? Khaufan min iqabihi, takut siksa Allah. Lah, wong Islam kabeh iki sing ana, mereka yang menjalankan salat kuwi walaupun ndak ada orang, ketok jam 5 sore gek ngelilir keturunan burung salat asar, wah dene langsung gedandapan. Piye langsung salat napa? Dosa kan ngono. Selantek wektune. Berarti wis masuk ngono lho. Ini termasuk bergetar iki ngono kuwi. Lumayan to kuwi. Nah, sementara kabeh wong kuwi mereka yang salat, alasan salate ya ngono kuwi. Ora eneng wong salat kok gen entuk dhuwit ngono, ora eneng. Ya karena wedi dosa. Kuwi rada lumayan. Lah, wong salat itu werna loro, Pak. Di sini ndak ada. Wong salat itu werna loro. Ana sing salat kuwi perasaane musahadah. Ana sing salat kuwi perasaane muraqabah, ngono. Nek musahadah kuwi ini adalah orang yang telah berbuat ihsan. Islam, iman, ihsan, ngono. Jare Syekh Haitham Sarhan sing ibadah musahadah ngene iki sing isa para rasul. Tapi selain rasul juga ada yang bisa menjangkau mereka. Selain rasul, dari orang biasa ada yang bisa menjangkau mereka. Ibadah yang musahadah. Piye kuwi ibadah musahadah? Ibadah musahadah itu orang yang beribadah dengan perasaan cinta kepada yang diibadahi, karena terlalu baik yang diibadahi itu, memberi ini dan itu. Pertama, beribadah berdasarkan cinta. Yang kedua, berdasarkan harapan. Berdasarkan harapan. Yang ketiga, beribadah berdasarkan rindu terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surga.
itu ibadah musyahadah. Nek sing ibadah muraqabah itu orang menyembah Allah Ta'ala atas dasar takut dosa. Wedi dosa. Ya wis bener kang ngono kuwi wong mau dikandhake kok. Idza khuwifu inqadu khaufan min iqabi. Nek dikandani, nek diweden-wedeni segera temandang melakukan perintah alasan dia wedi nek dosa. Ya wis rada lumayan to ngono kuwi. Cuman kan perlu ada peningkatan gitu. Dan perlu diingat, swarga kuwi bertingkat-tingkat. Nah, nanti akan dibicarakan di sini. Wis ngono ya. Apa mau? Abu Firda. Wong ihsan kuwi ibadahe werna loro, ana sing musyahadah, ana sing muraqabah. Muraqabah kuwi wis lumayan nek iso musyahadah, ngono lho. Tingkatannya semakin naik tergantung ilmu seseorang. Gitu. Baik. Kita lanjutkan. Kalau di terjemahan dikatakan jika hati mereka takut kepada Allah, maka mereka akan dibimbing dengan sebab rasa takut dari azabnya. Gitu. Jika hati mereka takut karena Allah, takut karena Allah bukan takut karena selainnya, maka mereka akan dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan sebab rasa takut tadi, dibimbing untuk takut dari dosa, dari azab. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Saiki dari sini ndredeg mau wis paham toh? Kan awake dhewe selama ini mikir, wah hatiku ki piye ya ngrungokke maca Quran kok ya ora iso ndredeg. Krungu adzan kok ya ora iso ndredeg. Piye ya apa ya atas ora? Ternyata ndredege ora ndredeg deg-degan kaya nek wedi memedi ngono ki lho. Utawa ke nyambut gawe, asik-asik nyambut gawe dolanan game terus pimpinane teko. Rasane ora karu-karuan. Nah, ternyata ndredege bukan itu. Nah, itu rada lumayan. Berarti awake dhewe masuk pendak kalau penjelasan yang ketika diingatkan terus segera terpandang tapi alasannya karena wedi dosa. Ya, angger awake dhewe salate nglakoni wedi dosa berarti masuk kan gitu. Ya wis, berarti wis ngamalke surat Al-Anfal ayat 2 sebagian kecil. Nah, sebagian kecil berikutnya nih. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka keimanan mereka bertambah. Ai tasdiqon wa yaqinan, yang bertambah itu apanya? Pembenaran dan keyakinannya. Ya, dalam pembenaran dan keyakinannya itu bertambah. Iso ditambah carane piye? Nih. Wa qala Umair bin Habibin, berkata Umair bin Habib, wa kanat lahu sohbatun, dia punya kawan. Kata kawan ini bilang gini, innalil imani ziyadatun wa nuqsanun. Jarene iman itu bisa mundak, bisa melorot. Qila, terus dikatakan fama ziyadatuhu, terus le mundak piye? Qala, beliau Umair bin Habib menjawab, idza dzakarnallaha azza wa jalla wa hamidnahu fadzalika ziyadatuhu. Nek awake dhewe pas zikir mengingat Allah azza wa jalla, kita memuji, berarti kuwi imane awake dhewe pas mundak. Wa idza sahauna, namun jika kita melupakan, wa ghafalna, dan melalaikannya, fadzalika nuqsanuhu, berarti kuwi kurang melorot. Nah, nek awake dhewe pas mulutnya ndremimil iku lho, kuwi pas imannya naik. Nek awake dhewe pas meneng wae ora ndremimil, ati
ora kelingan Allah ning ati kelingane golek kunci urung ketemu. Nah, berarti kuwi imane gek medun. Ngono. Ketika kita gejebles jemuran ngono ya. Wah, langsung ngamuk. Jemurane dirusak. Lah kuwi imane medun. Tapi ketika gejebles innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iki rek tak dekokke kene tak singkirne kene. Nah, imane nambah. Sale zikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono kuwi. Ndelok bojone muring-muring. Nah, kita sebagai suami engko iso ndelok iman kuwi gek bertambah atau berkurang. Nek bojone muring-muring, prengat-prengut, nyuci piring karo bontang glundang-glundang, nutup lawang jeblek. Ingat Allah Ta'ala ki tau ngandani jarine wong wadon ki diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nek tok jejeke tugel, nek tok nengke wae tetep bengkok, ya wis berarti aku tak meneng wae. Nah, meneng wae iki alasane hadis Nabi, berarti imane munda. Ning nek napa banting-banting, aku wong lanang ya nesu. Wah, berarti kurang ngono kuwi lho. Jadi dari situ kita bisa ngukur keimanan kita ini pas munda apa medun. Baik. Kemudian kata Umair bin Habib kepada kawannya. Lalu wa kataba Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, ini seorang tabi'in, cucunya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau termasuk ulama dan imam atau khalifah yang adil. Bahkan sebagian ulama menyebut beliau itu Khulafaur Rasyidin yang kelima karena kemiripan mbahnya dalam bersikap terhadap agama. Zuhudnya luar biasa Umar bin Abdul Aziz ini. Sampai ada yang mengatakan Khulafaur Rasyidin kelima saking bijaksananya beliau. Nah, beliau mengatakan, beliau menulis surat kepada Adi bin Adi, tapi neng kene tulisannya Uday, ini keliru. Yang benar Adi bin Adi. Berarti anake rupane iki jenengane padha. Kayak Hari duwe anak jenenge Restu. Engko duwe anak sing nomor 2, 3, 4 lanang jenenge Hari meneh. Gen Hari bin Hari. Ya gen ngono kuwi. Wah, ya wagu ta Ustaz? Ndak wagu. Karena orang tuanya merasa senang dengan bayi sing jenenge aku Ahmad, aku ndiana artak jenenge Ahmad. Ahmad bin Ahmad. Ya ora apa-apa. Muin bin Muin ya ora apa-apa. Baik. Kata Adi bin Adi, innalil imani faraidha wa syara'ita wa syara'i'a wa hududan wa sunanan. Faman istakmalaha istakmalal iman wa man lam yastakmilha lam yastakmil al iman. Sesungguhnya iman itu memiliki ketentuan-ketentuan, hududan, batasan-batasan ya, batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan. Iman itu memiliki syarat-syarat. Iman itu ada hukum-hukum, ada batasan-batasan dan ada sunnah-sunnahnya. Nah, gitu. Barang siapa yang menyempurnakannya, ia menyempurnakan iman, dan siapa yang tidak menyempurnakannya, tidak menyempurnakan iman. Saiki gini, sunanan, ada sunnah-sunnah, faraidho ada fardu-fardu. Awake dhewe iki salat 5 waktu, diunekke salat fardu kuwi wis dilakoni. Ngono kuwi. Ya wong iman ngono kuwi.
Cuman di antara kita ini ada sing telaten ngopeni salat qobliyah dan ba'diyah, ana sing ora telaten. Oh, ngono kuwi. Sing telaten ngopeni berarti sunanan ini, sunnah-sunnahnya dia lakukan. Berarti dia orang yang mengerjakan sunnah-sunnah di dalam Islam ini adalah bentuk daripada orang itu menyempurnakan iman. Ngono. Salat yang ngono. Pas salat itu loh, salat kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam, bacaan-bacaan itu ketika kita bisa menghayati, kita mengupayakan mempelajari artinya, terjemahannya, terus kita camkan, ya itu semakin sempurna. Nek waton maca sing penting syarat rukune terpenuhi, ya salate sah, wis gugur kewajibane, tapi kesempurnaan kurang. Nah, kita pas sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu persentase khusyuk, sadar bahwa kita ini sedang sholat itu berapa persen. Karena kadang-kadang pas kita sholat pikirannya kan berpikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Nah, itu bukan berarti kok terus babar belas ora khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam ki yo tak kira yo ora mungkin. Wong salat mulai takbiratul ihram, dalam salatku ngarang rencana sing arep dilakukan nanti, tahu-tahu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Aku mau gek salat iki jane. Padahal ngimami terbacaane ku ya bener. Makmum ora ana sing negur Al-Fatihahnya keliru nih ya ora. Berarti pancen surat Al-Fatihah ku awake dhewe jen wapil tenan ya. Pikirane kemana-mana ku ngomong ku ora kleru. Nah, tapi wis ngerti artine apa urung niku masalahe. Baik. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus di sini disebutkan bahwa iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa bertambah semakin sempurna, bisa berkurang semakin habis. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, aku ki petukan 200 ustad. Jadi gurune Imam Bukhari kan banyak. Aku petuk guru ki 200. Kabeh lekondo ki padha. Lekondo ngene. Al imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Aku ki petuk 200 guru ki kabeh kondo padha. Iman ki perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ngono. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wan nutqu bil lisani wa saddaqahul arkanu. Iman itu bukan angan-angan, bukan pula hayalan, tapi yang namanya iman itu adalah sesuatu yang berada di dalam hati, dibuktikan dengan ucapan, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan ya. Iman itu sesuatu yang ada di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan. Imane saya kebak, karya orang yang beriman itu saya oke. Imane melorot, karyane saya melorot gitu. Gitu. Jadi berarti hati kuwi kaya pabrik telo. Pabrik
apa jenenge tapioka. Dadi angger bahane akeh tuku telo rono rene entuk akeh ngono ya metune produksine ya akeh. Hati kuwi nek hati ki nek bola-bali ngaji ilmune kan akeh. Lah engko karyane ya akeh. Amalannya itu. Lah mulane wong ngarang-ngarang ngaji ya ora ketong salat ning biasane salate ora jamaah ngono lho. Nek mongso ngaji ya salat ning salate jamaah. Ganjarane beda. Sing iki ganjarane siji, sing iki ganjarane 17. Modal tuku telo 1 juta tanpa diolah tanpa apa ming pindah tangan dol 17 yuta dituku. Ngono kuwi ya do zuhud, wegah aku salat ning omah wae, jamaah ro bojoku. Ngono kuwi iki. Kenapa seperti itu? Karena ya itu outputnya itu sesuai dengan yang masuk gitu. Yang masuk ilmu sithik metune ya saumrit. Bisa difahami. Berarti nek ngono ki awake dhewe ngaji wae apa ora usah ngaji. Nah kan gitu. Bayangkan mutu salat wong ngaji karo mutu salat wong ora ngaji. Mutu salat wong ora ngaji ki gini nih. Allah. Menaku. Ya bener, Allahu Akbar. Ya piye to? Allahu Akbar. Sing penting angkat tangan gitu. Tapi nek mau ngaji, dia belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari cara mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Kuwi tangannya menghadap ke kiblat. Jari-jarinya lurus ke atas, tidak rapat, tidak renggang. Terus ketinggian tangan bisa setentang dengan pundak, bisa setentang dengan telinga. Oh, nek ngono aku leh ku salat arep ngene iki. Berarti ganjarane wis akeh lho kuwi. Aku leh ku salat ngene, ora ngene. Piye to? Nek ngene iki lho napa salatmu dadak ngono kuwi? Lah Nabi le salat ya dadak kok, wis entuk ganjaran siji. Napa mbok angkat? Lah Nabi yo ngangkat tangan kok. Lah wis entuk ganjaran loro. Napa lah mung ngangkat kok ora ngene? Lah Nabi le ngene contoh nek ora sakmene kok. Oh ya ganjaran 3. Terus salat ya Allahu Akbar. Ngene ya ora, tapi ya begini. Napa kok ora ngene? Lah Kanjeng Nabi ngene kok. Wah, sik entuk ganjaran 4. Napa salat kok ora ngene? Nah, ngene. Kenapa? Karena dalilnya seperti itu. Ganjaran lagi takbiratul ihram Allahu Akbar ngono ki tok. Wis entuk 5 ganjarane. Wih, bedane wong ngaji ki ngono kuwi. Mulane ngaji terus. Ngaji ning ya kudune entuk guru sing genah. Ngaji entuk guru sing ora genah njak arisan terus bar kuwi sampean jak lunga piknik. Ziarah ning gone Sunan Ahmad Zainuddin Suka kono. Yo nek aku ngono yo gelem wae diziarah yo seneng biasane wong ziarah kan yo masa tangan kosong ra biasane ana isine. Ning jamaah pati urung tau ziarah tekan nggonku yo. Nah gitu loh. Ziyadatul iman, tambahnya iman itu melalui tambahnya ilmu sehingga akan mempengaruhi apa ya yang keluar dari karya kita berdasarkan keimanan itu semakin banyak. Baik. Lalu alladzina yuqimunas shalah. Oh, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas Tuhan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu mereka menyerahkan urusan mereka kepadanya dan percaya kepadanya, dan mereka tidak berharap selainnya, dan mereka tidak takut kepada siapapun selain Dia.
Tawakal itu al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi'i wa daf'il madari ma'athiqati bihi ma'al akhdhi bil asbabil ma'dzunati syar'an wa aklan. Ngono. Tawakal itu adalah gocekan, gundilan, atau apa ya? Bersandar pada Allah Ta'ala. Bersandar pada Allah dalam hal apa? Dalam hal menarik manfaat atau menolak madharat, disertai thiqah, percaya Allah mesti iso nek kong ini gitu. Mulane aku njaluk tulung nyang Allah, mergo Allah mesti iso gitu. Jadi thiqati bihi. Ndak ragu-ragu, tapi dia thiqah, dia percaya penuh. Tapi dalam bersandar kepada Allah Ta'ala dalam rangka menarik manfaat atau menolak madharat itu ma'al akhdhi bil asbabi, disertai adanya ikhtiar, mengambil sebab, atau ya orang Jawa nyebutnya ikhtiar, usaha gitu loh. Ikhtiarnya al-ma'dzunati syar'an wa aklan, yang bisa masuk akal atau syar'i. Ora syar'i nek masuk akal ora apa-apa. Ora masuk akal ning syar'i ora apa-apa. Maksudnya gimana ora syar'i? Sing jenenge wong mumet terus berobat ning gone dokter Muin. Kuwi dalile ra ya ora ono. Man mumetan falyati ila ora ya ora ning dalile. Maksudku ora syar'i ngono kuwi ngono lho, ora ning dalile. Tapi ketika mumet terus sowan ke dokter Muin berobat, lalu beliau tanya, sing mumet apane? Mumet yo sirah to, Dok? Oh, udu kantronge. Yo kantronge yo. Lah, mau ceritane kowe bar mangan kecubung yo. Mboten. Kowe telat mangan. Mboten. Kowe mau bengi mangan sate milih sing gajeh. Nggih. Wah, lah iki kolesterolmu mundak. Wis obate iki, orek-orek kono tuku obat. Iki sing dodolan obat yo ora ana ya kene ya. Ngarep tak tawake sisan lho jane. Nah, secara akal masuk akal. Wong mencret obate ya obat mencret, orang pusing obate ya obat pusing, itu secara akal masuk akal. Tapi secara syariat memang tidak ada dalilnya. Itu termasuk ikhtiar yang diperbolehkan. Ning secara akal ora masuk, secara syariat ora masuk. Sampean dolan ning gone Jawa Timur sapa? Sing duwe akeh ndok gluduk mbene lho. Ponari. Nah, nyanggone Ponari terus tekan kono njaluk banyu disokke kene terus akike lebokke kene cemplung terus bar kuwi dijikuk tangane reget bareng ya ben terus rupane wis rada beda. Bedane kuwi ora mergo akike, mergo tangane reget kuwi. Nyo diombe. Ngono ki ya teko wah glegek mantep tenan. Masuk akal ya ora, syar'i ya ora. Lah ikhtiar ngono kuwi tidak benar. Ngono lho. Berarti berobat ke dukun itu tetap tidak diperbolehkan walaupun ono sing berhasil gitu. Itu bukan sebagai dalil bahwa itu benar walaupun berhasil. Itu adalah ujian. Jadi akik kuwi asline ndok gluduk, Pak. Petir kuwi, petir kan angger petir kan werna loro, ana bledek paju, ana bledek geni. Nek bledek paju kuwi nyamber wit kuwi wite semprak, ambyar.
Ya, biasane nek nyamber ngono kuwi bledek anu nesu agi pirang-pirang ki do merucut. Ah, do gogrok ngono. Lah rebutan karo genderuwo kuwi. Lah nek ora keduman ngoyak genderuwo njaluk ning genderuwo. Carane mbleh gagak rimang digawe sate marani wit aren. Nah, wit aren itu biasanya sok gendelik genderuwo nek wis petuk takok nomor, jawab wah langsung KI. Nah, itu kok ya entuk men cerita kok ngendi ya wong akeh kok ya ndok gluduk iki. Gluduk itu kan ya ora ngendok. Gluduk itu para ulama juga komentar. Gluduk itu ternyata suara cambuknya malaikat nyeblai itu mendung kuwi lho gen pindah. Kuwi nek cara syariat kok ngono kuwi. Ning nek cara pelajaran biyen gluduk ki apa ya? Pertemuan antara negatif dan positif ngono. Ya tapi ndak tahu apakah teruji apa ndak, tapi yang jelas syariat nyebutkan seperti itu. Nah, baik. Itu namanya tawakal ya. Tawakal itu kita bersandar kepada Allah Ta'ala dalam rangka mengambil manfaat atau menolak madharat, disertai yakin, percaya, juga disertai adanya ikhtiar yang diperbolehkan menurut syariat maupun menurut akal. Syariat atau akal. Baik. Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat wa mimma rozaknahum yunfikun, ya, orang-orang yang mendirikan, bukan yaf'alunas sholah tapi yuqimunas sholah. Yaf'alunas sholah itu mengerjakan sholat. Nek yuqimunas sholah itu mendirikan sholat. Ulama ada dua macam. Mendirikan sholat itu maksudnya dia sendiri sholat, dia juga mengajak orang lain sholat. Itu namanya mendirikan sholat. Ada juga yang mengatakan mendirikan sholat itu mengerjakan sholat dengan syarat rukunnya secara sempurna. Nah, itu namanya mendirikan sholat. Berarti orang yang mendirikan sholat, sholatnya hati-hati. Kalau orang mengerjakan sholat, yang penting gugur kewajiban syarat rukun terpenuhi, ya wis orang hati-hati dia. Gitu. Alladzina, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma rozaknahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan mereka membelanjakannya, berinfak. Infak maksudnya infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak itu bahasa lain derma, berderma. Rezeki itu macam-macam, maka berderma sesuai dengan rezeki yang dia terima. Dan rezeki semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia wajib berderma dari rezeki tersebut, apapun bentuknya. Allah memberi kita rezeki waktu luang. Nah, kalau Allah memberi rezeki kita waktu luang, kita juga perlu berderma dengan waktu luang, meluangkan waktu untuk membantu orang. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la an amsi ma'ah akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahron. Aku keluar menemani kawanku menyelesaikan masalah dia, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Iktikaf nang Masjid Nabawi ganjarane piro?
Wong salat ning kono duha 2 rakaat kuwi lho. Padha karo salat duha ning musala ngisor kono kuwi 2000 rakaat. Ning kene ming 2 rakaat kuwi ning Masjid Nabawi 2 rakaat tok kuwi nek salat ning kene ngantek teol 2000 rakaat lho, ganjarane padha. Mosok iktikaf sebulan ming salat duha 2 rakaat tok. Ra ya ning salat-salat liyane. Lho ganjarane pira ngono lho. Lah kok dibandingke karo nyancani kancane ngurus surat anu N1, N2, N3 ngono itu surat anu numpang nikah lho. Arep nikah neh. Kan ngurus salat kan angel. Tapi gandeng-gandeng dokter dihormati wong rono rene, camat, gaweke surat. Nggih. Ngono kuwi. Dadi karena semburane iki mandi gitu loh. Semburane mandi itu Allah kasih rezeki berupa waktu luang, meluangkan waktu untuk membantu saudaranya yang mau melakukan amal soleh tapi kesulitan dalam hal legalitasnya. Ayo tak kancani. Oh ngono kuwi. Berdermangi saka ngono kuwi. Ana meneh Allah memberi kita rezeki berupa maaf. Maka kita juga perlu berderma memberikan maaf kepada orang tanpa harus diminta. Ternyata berderma ki ora kudu duwe duit. Derma itu macam-macam. Karena Allah dawuhe mimma razaqnakum. Apa? Mimma razaqnahum ya. Allah dawuhe mimma razaqnahum. Dari apa yang kami rezekikan. Nah, rezeki ini warna-warna. Yo, mulane aku wingi iki ngomong karo Mas Hari. Mas Hari, iki awake dhewe tekan Pati dari Seragen yo. Dari Seragen kemarin. Dari Gemolong Purwodadi itu kok lihat pohon apa? Matoa. Apa tahu Pak pohon matoa? Pohon matoa. Lah, begitu masuk Sukolilo terus jurusan mau ke alun-alun Pati itu mulai dari Ngerombo itu kok saya akeh ngono lho. Saya akeh. Lendang tekan kene iki ning ngarep ana wit, ngene ana wit, ngene ana wit, ndelok ning mburi ning wit. 4 arah mata angin kuwi ana wit pirang-pirang. Terus ya metu ngono lho. Nah, aku iki wingi ngomong karo Mas Hari. Iki nggone dhewe kok ngene iki ora ana. Engko baline awake dhewe mampir pasar golek blonjo matoa tuku sing akeh. Tuku 3 kilo karo tuku plastik cilik-cilik kan gitu. Nah, tekan ngomah mbok wedok kon mbungkusi saon-saon. Nah, dum-dumke tangga teparung. Wah, jos kaya ngono kuwi. Apa iki? Ya apa? Jambe ya, wis jajal dipangan. Nah, kan seperti itu. Orang enggak tahu kalau di tempat saya kongoleng matoan taunya ya jambe, namanya duren ya ora kaya ngono. Klengkeng ya ora kaya ngono. Tapi bentuk sedekah itu nek eneng harta ya harta, ketika rezeki ya harta, rezeki kesehatan ya kesehatan kita berderma. Waktu luang, ternyata maaf iki yo kena berderma. Oh gitu. Baik. Leren itu juga kena berderma. Leren gitu. Kita bisa membaca kitab Al-Khuluqul Hasan yang ditulis oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Itu beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Khuluqul Hasan itu ada bermacam-macam derma. Di antara berderma dengan istirahat. Wong kuwi nek
ego sik tak leren sik kan ngono. Mas, ayo terno ning pasar, aku arep tuku gandum. Kok sik leren sik. Nah, tapi ketika dia berderma dengan wayahe leren, wis ayo gi ngancani bojone. Arep tuku gandum, arep nggawe donat kanggo Mbah Kung, Mbah Uti dan seterusnya. Nah, ternyata niatnya kan apik raja mbak wedok itu. Lah, berarti walaupun capek-capek ya berderma seperti itu. Baik. Ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Yakni yakinan, yaitu yakin. Yakin apa? Yakin dengan sholat, yakin dengan infak gitu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kok di kasroh ini salah ini bari'u. Bari'u minal kufri. Maksudnya mereka berlepas diri dari kekufuran. Maqala Muqatil, berkata Muqatil, haqqan la syakka. Oh, ini belum. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu orang-orang yang beriman yang sejati. Maksudnya keyakinannya itu kuat. Ibnu Abbas mengatakan bari'u minal kufri, berlepas diri dari kekafiran. Nah, berlepas diri dari kekafiran itu sudah masuk mukmin haqqan, ngono. Muqatil berkata haqqan la syakka fi imanihim, keimanannya itu kuat, benar dan tidak ada keraguan. Wa fihi dalilun, ayat ini sebagai dalil ala annahu, bahwasanya laisa likulli ahadin, tidak ada seseorang ayyasifa nafsahu bikaunihi mu'minan haqqan. Dalil ini menunjukkan tidak boleh ada seseorang mensifati dirinya dengan mukmin haqqan. Bisa difahami enggak? Jadi orang tidak boleh mensifati dirinya sebagai mukmin haqqan, itu tidak boleh. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala innama wasofa bidzalika qauman makhsusin. Allah di sini hanya menyebutkan kaum tertentu. Ala ausofin makhsusatin, pada sifat-sifat tertentu, bukan person. Wa kullu ahadin la yatahaqqaqu wujuda tilkal awsafihi, dan masing-masing orang tidak bisa merealisasikan keberadaan ini secara sempurna. Berkata Ibnu Abi Najih, sa'ala rajulun al-hasana faqala amu'minun anta. Dari Abu Najih beliau mengatakan, Ibnu Abu Najih beliau mengatakan, ada seseorang laki-laki bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Bertanyanya begini, amu'minun anta, jenengan mukmin apa mboten? Faqala, maka Al-Hasan rahimahullah menjawab, in kunta tas'aluni anil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal jannati wal ba'thi wal hisab fa ana biha mukminun. Nek sampeyan maksude aku ki apa beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab suci, rasul-rasulnya, hari akhir, surga, hari kebangkitan dan hisab, sing mbok maksud kuwi ya aku beriman, aku mukmin. Wa in kunta tas'aluni an qaulihi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Tapi jika yang kau maksudkan pertanyaanmu kepadaku itu adalah tentang firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum dan seterusnya, fala adri aminhum ana amla. Nek sing iki aku ra ngerti, aku katut apa ora. Oh gitu. Kata Al-Hasan Basri, nek sampean takok aku kowe iman apa ora, nek sing dimaksudke nggon
Al-Anfal ayat 2 aku ra iso jamin aku ki termasuk mukmin apa ora nek sing iki. Tapi nek beriman rukun iman mau ya. Lalu apa katanya? Qala Alqamah, berkata Alqamah radhiyallahu taala anhu. Kunna fi safarin. Kami ini sedang safar. Falaqina qauman. Lalu kami berjumpa suatu kaum. Faqulna. Lalu kami tanya, "Manil qaum? Sapa sampean?" Qalu, mereka menjawab, "Nahnul mu'minuna haqqo." Kami adalah orang-orang mukmin sejati. Wah, mantap. Nahnul mu'minuna haqqo. Kami ini orang-orang mukmin sejati. Wah, mantap tenan. Wis kaya wong ngomong salafi sejati ngono itu. Terus falam nadri manusibuhum. Akhirnya kata Alqamah, lah aku takok kok ngono ki lah aku njawab piye ya ora ngerti aku. Ning kok iki piye ya mukmin sejati. Ning aku ora iso njawab. Hatta laqina Abdullah bin Mas'udin. Hatta laqina Abdullah bin Mas'udin. Kami tidak bisa menjawab sampai kami berjumpa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu fa akhbarnahu, maka kami habarkan hal ini pada beliau bima qalu, tentang apa yang mereka katakan. Qala, lalu Ibnu Mas'ud bilang, "Fama radatum alaihim." Terus kowe jawab apa kowe? Terus kowe jawab apa? Qulna, aku matur, "Lam narudda alaihim sayan." Babar blas mboten kula jawab saipit-ipito. Qala, maka beliau berkata, "Afala qultum." Lah kowe ngomong ini wae, ngajan-ajani to. Kowe ngomong ini wae. Amin ahlil jannah antum? Nah, kowe ahli swarga ra? Gitu kan. Jadi mau kondo mukmin sejati, kowe ahli swarga ra? Jejal takok ngono. Lalu beliau mengatakan, kata Ibnu Abbas, innal mu'minina ahlul jannah. Soalnya orang-orang mukmin itu ahlul jannah. Lah kowe ahlul jannah apa ora? Qala Sufyan. Nah, ini artinya tidak layak mengutarakan saya mukmin sejati itu tidak layak. Tapi kalau dikatakan saya mukmin insya Allah, oh itu boleh. Kok insya Allah? Kan pasti beriman. Iya. Tapi para ulama juga membahas masalah ini. Wes. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri, "Man za'ama annahu mu'minun haqqan," barang siapa menyangka, mengklaim dirinya itu mukmin haqqan di sisi Allah taala, tsumma lam yashhad annahu minal jannah, tapi dia tidak bisa bersaksi kalau dia itu ahli jannah, faqad amana binisfil ayah, berarti dia beriman separuh ayat. Dunan nisfi, tidak separuh yang lain. Lah berarti karepe piye? Karepe yo ora usah ngomong mukmin hakon indallah. Ora usah ngomong kok ngono, biasa wae. Kowe mukmin, mukmin. Tenan, tenan. Nah gitu. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin yang melakukan sifat-sifat yang tadi disebutkan dikatakan oleh Allah taala lahum darajatun indallah. Mereka memiliki derajat di sisi Allah taala. Qala atau berkata, yakni maksudnya darajatul jannah, derajat-derajat di surga, yartaqunaha bi a'malihim, mereka manjat di derajat-derajat tersebut disebabkan amal-amal mereka. Berkata Ar-Rabi' bin Anas, sab'una darajatan, surga itu ada 70 tingkatan. Ma baina kulli darajataini,
antara satu derajat ke derajat berikutnya, hadarul farasi al-mudammaru sab'ina sanatan, seperti lamanya perjalanan orang naik kuda 70 tahun. Gini, derajat 1 ke derajat 2 di surga itu jaraknya sama dengan orang naik kuda berjalan dari derajat 1 ke derajat kedua, itu lamanya 70 tahun. Seperti itu. Ini derajat di surga. Dan orang yang di surga ini bisa melihat derajat bawahnya, tapi tidak bisa melihat derajat atasnya. Dadi ndelok dhuwur ngono ki rumangsane dekne wis dhuwur dhewe ora roh derajat dhuwure. Tapi yang derajat di atas bisa melihat bawahnya. Dadi le bersyukur tenan, wah aku ngalu-alu dhuwur aku. Nah, kan seperti itu. Nah, itu orang-orang beriman yang memiliki sifat seperti tadi, itu diinformasikan oleh Allah bahwa Allah Ta'ala memiliki banyak tingkatan di surga yang disediakan kepada orang tadi. Orang tadi itu naik tingkat surga itu sesuai dengan amal mereka. Baik, kemudian selesai. Wes kan kene. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kan ada ini. Darajatun wa maghfiratun, dan ada ampunan lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Nah, maghfiratun lidzunubihim, ampunan untuk dosa-dosa mereka, itu ketika imannya tidak batal. Nah, imannya batal, maka Allah tidak menyediakan maghfiratun, apalagi surga, enggak disediakan. Itu iman yang tidak batal. Itu mereka disediakan tidak hanya derajat di surga, tapi maghfiratun juga, ampunan lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Warizqun karim, dan rezeki yang mulia. Maksudnya karim hasanun, baik, yakni ma'a'adallahu lahum fil jannah, apa yang Allah sediakan buat mereka di dalam surga. Nah, di surga itu disediakan rizqun karim, rezeki yang mulia, banyak. Kulama ruziku minha, ketika penduduk surga itu diberi rezeki dari surga, qalu, mereka bilang, hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabiha. Wih, anu awake dhewe entuk rezeki kaya ngene, mbiyen ya tahu. Nah, jadi mbiyen ya tahu. Kuwi di surga itu ya ana apel, ana wedang jahe, ana gedang, itu ada. Gitu. Ada. Jadi mereka mendapati buah-buahan di surga itu ngomongnya hadzal ladzi ruzikna min qablu. Awake dhewe mbiyen ning alam donya ya tau entuk kaya ngene iki. Tapi mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Sing mbok delok kuwi sing ning alam donya ming padha jenenge beda rasane. Oh ngono. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang rajin menuntut ilmu, sehingga Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu, dan semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita agar senantiasa istiqomah di atas kebenaran sampai akhir hayat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.